inna sahibakum Hanzalah tughassiluhul malaikah. Yaitu Hanzalah sekarang sedang dimandikan oleh para malaikat. Maka tanyakanlah kepada istrinya, kenapa ada apa gerangan ya? Kata istrinya bahwasanya dia adalah dalam keadaan junub dan belum sempat mandi dan beliau ikut beserta Nabi Muhammad SAW langsung menuju medan peperangan. Dan juga ada kisah yang luar biasa, di antaranya adalah kisah Amr bin Jamuh. Ya, tak kala seorang yang berkaki pincang yang mestinya tidak boleh untuk ikut dalam perang, artinya Nabi memberikan keringanan untuk tidak ikut beserta pasukan muslimin dalam berjihad, namun karena keinginan mati syahid dan keinginan untuk mendapatkan surga dan agar dia mendapatkan kaki yang utuh, ya, maka dia pun ikut dalam peperangan. Maka Nabi berkata, "Ka'anni anzur ilaika tamshi bi rijlika hadhihi sahihatan fil jannah." Kala Nabi melewati mayat Amr bin Jamuh tadi, Nabi mengatakan seakan-akan sekarang aku sedang melihat engkau wahai Amr bin Jamuh berjalan di surga dengan kakimu yang sehat, artinya tidak pincang. Dan juga kisah diantaranya Al-Usairim, yaitu seseorang yang tidak beriman dari awal-awal sampai perang Uhud, namun ketika perang Uhud dia langsung ikut, ya, ketika perang Uhud dia ikut belakangan. Dan ini manusia ataupun ini sahabat, kita katakan tidak pernah sholat satu rakaat pun, namun Nabi SAW mengatakannya innahu min ahlil jannah, dia adalah termasuk orang penghuni surga. Ya, artinya di saat-saat yang tiba-tiba, ya, tidak karena ingin membela kaumnya, namun tiba-tiba hidayah Islam datang ke dalam hatinya, masuk ke dalam hatinya, sehingga dia pun akhirnya berjihad dan meninggal dunia. Hadirin yang lain yang sudah kita ceritakan juga kisah terpotong-potongnya Abdullah bin Jahsh, ya, Al-Mujadda atau yang dikenal dengan Al-Mujadda, yaitu dia memang berniat berdoa kepada Allah, ya Allah, seandainya esok peperangan, Allahumma rzuqni ghadan rajulan syadidan harada. Ya Allah, jadikanlah esok aku bertemu dengan seseorang yang sangat kencang pukulannya, artinya musuh yang sangat hebat, yang sangat kuat dalam berperang. Maka tak kala itu aku pun menghadapinya dan dia memotong hidungku dan telingaku, sehingga tak kala aku berjumpa denganmu wahai Allah, maka aku mengatakan untukmu aku berjuang, untukmu aku berjihad. Maka engkau berkata sadaqta. Maka tak kala selesai dalam peperangan, maka Nabi SAW dan beserta para sahabat menyuruh untuk tak kala melihat jenazah ataupun mayat daripada Abdullah bin Jahsh. Disebutkan dalam sirah, wa inna udhunahu wa anfahu la mu'allaqatin fi khair. Sesungguhnya hidungnya terpotong dan mulutnya juga terpotong-potong dan diikat dengan tali. Ya, subhanallah. Jadi mimpi yang luar biasa, bukan mimpi tapi keinginan yang luar biasa, Allah mengabulkan. Makanya dalam hadis Nabi SAW, man talaba syahadatan, siapa yang memohon kepada Allah untuk mati syahid, maka Allah akan membuat dia mati syahid, ya, dengan tentu dengan jujur, ya. Nah, ini tidak semua mungkin Allah pilih-pilih tentunya hamba-hambanya yang Allah ridhai, maka walaupun dia meninggal di atas tempat tidur, ya. Dan inilah yang didoakan oleh Umar bin Khattab. Ya, tak kala Umar berkata, Allahumma rzuqni, ya, mautan fi sabilik, ya Allah, berikanlah aku meninggal dalam mati syahid, dan wa tawaffani fi baladi nabi, dan meninggalkanlah aku di kota Madinah. Umar berdoa dengan doa tersebut, ya. Dan waktu itu, waktu Khalifahan Umar, pusat kota Madinah adalah tidak mungkin Madinah diserang karena ini merupakan sentral dari kaum muslimin. Tidak ada jihad lagi di kota Madinah. Yang ada jihad di perluasan kota-kota sebagian muslim seperti di daerah Mesir, Spanyol dan lain-lain. Dan Umar tentu sebagai khalifah tidak ikut perang, ya, pada waktu itu. Namun para sahabat heran, namun ternyata Umar bin Khattab meninggal dunia, yaitu tak kala lagi memimpin sholat subuh dan dia ditusuk oleh Abu Lu'lu' al-Majusi. Jadi dibunuh dalam berperang. Ya, ini Umar maka meninggal dalam syahid, ya. Kemudian dan juga benar Umar meninggal di kota Madinah. Artinya Madinah sangat diimpikan oleh seseorang untuk meninggal,
ya, siapa yang bisa untuk meninggal di Madinah, maka Nabi akan memberikan syafaat bagi siapa-siapa yang meninggal di kota Madinah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berikutnya adalah meninggalnya Sa'ad bin Rabi'. Ya, Sa'ad bin Rabi'. Siapakah Sa'ad bin Rabi'? Sa'ad bin Rabi' ini adalah seorang sahabat yang sangat mulia. Ini kalau kita ingat nama-namanya, ya, walaupun kita tidak ingat, tapi kita mungkin hafal ya, bagaimana. Kalau kita tahu apalagi namanya, maka sungguh sangat bagus sekali. Ya, karena mereka adalah orang-orang yang sangat berjasa dalam dunia Islam. Ya, bagaimana Islam tersebar, ya, bagaimana kedudukan mereka diagungkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi kita ingat nama mereka, maka insya Allah kita akan dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, makanya khairul qurun qarni, kata Nabi, sebaik-baik masa adalah masaku. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian siapa yang setelahku, kemudian siapa yang setelahku. Ya, muncul hari ini orang-orang Islam liberal. Ya, ketika saya masih kuliah di Mesir, saya ingat dulu ada namanya Hasan Hanafi, ya, ada beberapa, ya, Aiman Nur, ya, ya, mungkin mereka mengatakan subhanallah, ya, masa sekarang itu tidak sama seperti masanya para sahabat, ya, masa revolusi hari ini seperti sahabat-sahabat juga seperti itu. Jadi mereka mengatakan seenaknya, ya, subhanallah, mereka mengatakan seperti itu, padahal sahabat lebih mulia. Ya, sahabat lebih mulia. Kalau bukan sahabat lebih mulia, tidak mungkin mereka menjadikan sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW. Jadi kedudukan mereka pasti lebih mulia daripada kita hari ini. Namun tentu memang orang-orang yang terdahulu ada yang terbaik, yang baik-baik, ya. Karena Nabi pernah berkata, sebaik-baik man ra'ani man amana bi wa lam yarani. Ya, itu di antara umatku yang terbaik juga adalah mereka yang tidak pernah melihatku namun beriman kepadaku. Hadirin yang dirahmati Allah SWT, siapakah Sa'ad bin Rabi'? Sa'ad bin Rabi' dialah kisahnya yang masyhur tak kala awal-awal Nabi SAW masuk ke kota Madinah. Ini tentu masih ingat. Dialah seseorang yang dipersaudarakan oleh Nabi Muhammad, dia suku Ansar, dipersaudarakan oleh Abdurrahman bin Auf. Yang kisahnya kalau bukan kita dengar dalam buku-buku sirah, maka kita menyangka bahwasanya kisah ini adalah tidak mungkin terjadi. Dan di zaman sekarang pun sangat tidak mungkin terjadi. Ya, saya katakan berapa kali sangat karena mungkin 0,00% tidak ada. Dalam mungkin 100 juta ataupun 1 miliar orang belum tentu satu. Mungkin pun tidak ada lagi sudah. Bahkan hari ini di kota Madinah tidak ada seperti Sa'ad bin Rabi'. Bagaimana kisahnya? Sa'ad bin Rabi' ini adalah tak kala Nabi masuk ke kota Madinah di tahun 1 Hijriah, maka Nabi mempersaudarakan suku Aus dan Ansar. Suku Aus dan Ansar ini dipersaudarakan oleh Nabi Muhammad SAW agar mereka saling menjaga, karena orang-orang muhajirin tak kala hijrah dari kota Mekah ke Madinah, semua mereka miskin. Ya. Apapun keadaan mereka di Mekah, mereka orang kaya dulu, tak kala hijrah mereka jadi miskin. Ya, jadi semua harta mereka diblok sama orang-orang Mekah, ya, jadi mereka tidak bawa apapun. Nah, Sa'ad bin Rabi' orang kaya Madinah dipersaudarakan dengan Abdurrahman bin Auf, dan Abdurrahman bin Auf pun mendadak miskin tak kala ke Madinah, dia tidak membawa apapun dari harta. Nah, kisahnya diantaranya adalah Sa'ad bin Rabi' berkata, wahai Abdurrahman, innali ya nisfu mali, ya, aku memiliki harta setengah nisfu mali laka, setengah hartaku adalah untukmu. Ya, kalau ada hartanya orang kaya mungkin dia katakan 1 triliun. Ya, 1 triliun uang saya, 500 miliar untukmu. Ya, subhanallah ini belum tentu ada orang seperti ini. Ya, kita katakanlah, ataupun dia punya 10 miliar misalkan, 5 miliar untukmu. Ini harta saya semua, ya, setengah untukmu. Ini tidak mungkin terjadi hari ini. Ya. Ya. Makanya kalau ada orang yang bilang, Ustaz Zikran, ini saya punya 5 miliar, 2,5 miliar untuk Ustaz, tidak mungkin. Ya. Tidak mungkin zaman hari ini. Ya. 100 juta pun belum tentu dikasih. Baik. Kemudian, dan yang luar biasanya, Sa'ad bin Rabi' ini kita ingatkan lagi, biar kita ingat. Dan luar biasanya lagi, wa inna limra'atan, dan aku memiliki 2 orang istri. Fanzur a'jabahuma, ya. Lihatlah siapa yang
saya memiliki 2 istri dan lihatlah di 2 orang dari istriku tersebut yang kamu suka, maka kamu katakan kepadaku fa'utalliq, ya, selesai masa iddahnya aku ceraikan dan kamu nikahi dia. Nah, apakah Abdurrahman bin Auf mengambil tawaran tersebut? Tidak, ya. Ternyata Abdurrahman bin Auf, barakallahu fi mali wa ahli. Terima kasih, ya. Barakallahu, semoga Allah memberkahi hartamu dan istrimu. Ini enggak ada orang hari ini yang nawarin istri. Ya, kalau kita memang tidak mungkin. Rata-rata kita istri satu semua. Ya, kalau di Arab mungkin terjadi. Namun ada teman yang sudah 17 tahun di Saudi, ya, dan teman-teman yang sudah merantau kemudian ke sana bekerja, ya, mereka mengatakan di Madinah saya udah lama tinggal di Madinah, nggak ada satu orang pun syekh-syekh yang tawarin mungkin anak atau istrinya, ya. Baik, inilah sudah tidak ada lagi, ya, sudah tidak ada lagi orang seperti itu. Namun Abdurrahman bin Auf tidak menerima, ya, karena ini subhanallah, Abdurrahman bin Auf dia menjaga dirinya mungkin, ya, dari meminta-minta ataupun menjaga iffah dirinya, subhanallah. Akhirnya dia berkata, "Dalluni 'ala suq." Tunjukkanlah kepadaku di mana pasar. Akhirnya dia berdagang sampai dia akhirnya pun menjadi orang terkaya di zaman tersebut dan dia berhasil menaklukkan pasar Bani Qainuqa Yahudi. Nah, Sa'ad bin Rabi' ini tak kalah di perang Uhud, singkat cerita, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tak kalah melihat siapa-siapa dari pasukan muslimin yang terbunuh, maka Nabi berkata kepada para sahabat, diriwayatkan dari Zaid bin Sabit, qala ba'athani Rasulullah yauma Uhudin li talabi Sa'ad bin Rabi'. Nabi ingat jasanya luar biasa. Dia ini orang sangat gemar bersedekah. Tidak ada orang seperti Sa'ad bin Rabi', ya. Luar biasa bagaimana dia ithar namanya dalam bahasa Arab, ya. Ithar itu mengutamakan kepentingan orang lain lebih daripada dirinya sendiri bahkan. Inilah yang terjadi di Ansar dan Muhajirin. Makanya tak kala Nabi melihat orang-orang seperti itu, Nabi pernah berkata, sayati nanti zamanun, ya, suatu zaman yang orang-orang sudah tidak peduli dengan orang lain lagi. Artinya mereka sudah mementingkan diri sendiri saja. Yang penting saya selesai, yang penting saya aman, sudah selesai. Ya, akan datang pada masa tersebut. Maka waqala li, maka Nabi berkata, in ra'aitahu, kalau kalian melihat Sa'ad bin Rabi', ya, karena Nabi enggak melihat nih para pasukan muslimin tak kalah sudah kembali, ya. Ini memang di awal-awal pasukan muslimin kalah. Ya, di akhirnya pasukan muslimin itu kalah gara-gara tadi melanggar perintah Nabi. Maka pas mengecek pasukan, kalau kalian melihat Sa'ad bin Rabi', fa'akri minni salam. Fa'akri'uhu minni salam, maka sampaikanlah salam kepadanya dari aku. Wa kullahu yaqulu laka Rasulullah kaifa tajiduka. Maka Nabi berkata, bagaimana keadaanmu wahai Sa'ad bin Rabi'? Ya. Ya. Qala Zaid faja'altu atufu bainal qatla, maka aku pun, kata Zaid bin Thabit, maka aku pun mencari di antara korban-korban ataupun jenazah-jenazah pasukan, ya. Fa asabtuhu wa huwa fi akhir ramak. Maka tak kala aku melihat Sa'ad bin Rabi' tadi, maka dia di nafas-nafas terakhir, dia terluka, ya, dia terluka. Sudah nafas terakhir, ya. Wa bihi sab'una darbatan ma baina ta'natin bi rumhah, dan dia memiliki 70 bekas luka, tusukan luka, Pak. Di antaranya tusukan dari tombak dan pedang. Subhanallah, 70, Pak. 70 masih hidup. Oh, kita sekali tombak, 2 kali tombak mungkin sudah, subhanallah. Ini 70 tusukan dia masih seperti itu, masih hidup, Pak. Subhanallah. Waramiyatin bisahmin, dan juga ada panah. Jadi 70 luka tersebut, luka ada bekas panahan, mungkin panah yang masih lengket, kemudian ada bekas potongan tapi masih seperti itu, masih hidup, ya. Subhanallah. Faqultu lahu ya Sa'ad, aku pun berkata kepadanya, wahai Sa'ad, inna Rasulullah yukri'u alaika salam. Wahai Sa'ad, Rasulullah menyuruh menyampaikan kepadamu salam darinya untukmu. Ya, subhanallah, salam dari Rasulullah. Wa yaqulu laka, dan dia berkata, akhbirni kaifa tajiduka, dan dia mengatakan, bagaimana keadaanmu wahai Sa'ad? Maka qala radhiyallahu anhu, maka Sa'ad masih sempat ngomong, jadi nafas-nafas terakhirnya, ala Rasulillahi salam wa alaika salam. Sampaikanlah kepada Rasul salam dariku dan kepada engkau juga wahai Sa'id bin Sabit salam. Qul lahu ya Rasulullah, katakanlah kepadanya, kepada Rasulullah, ya Rasulullah,
ajidu rihal jannah wa qul liqaumil ansar la udra lakum indallahi ay yukhlasa ila Rasulillah wa fiikum syufrun yatrif. Subhanallah. Ini nasihat menjelang kematian ya, nafas terakhir. Katanya, katakan kepada Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya aku sekarang sedang mencium bau surga, aroma surga. Nafas terakhir nih, subhanallah ya. Para sahabat luar biasa ya. Jadi kalau kita nggak masuk ke medan perang, kita nggak tahu ya. Mungkin ada orang-orang yang istimewa hadiri yang Allah kasih seperti itu. Tak kala mungkin mau meninggal dunia, dia mengatakan seperti itu. Seperti tak kala Imam Syafi'i mau meninggal dunia, kata muridnya Imam Syafi'i, ya, seperti Nabi ya, sudah rindu. Begitu juga Imam Hanafi, beberapa orang-orang saleh kita lihat tak kala menjelang meninggal dunia, mereka seperti keinginan mereka memang sudah lepas, lega, tidak ketakutan dan pasrah untuk berjumpa dengan Allah SWT. Dia memang semangat sekali ya. Wa qul liqaumi, ya, setelah dia mengatakan saya mencium bau surga, dan katakanlah kepada kaumku. Ya, tadi pesan untuk Nabi, katanya saya mencium bau surga, dia sudah meninggal dia. Dan katakanlah kepada kaumku Ansar, karena dia orang Ansar, la uzra lakum indallahi ay yukhlasa ila Rasulillah. Maka tidak ada uzur bagi kalian untuk tidak sampai, jangan sampai kalian membuka sampai Nabi Muhammad SAW terluka. Jadi kalian berperang terus, jangan sampai Nabi terluka. Wa fiikum syufrun yatrif, selama mata kalian, syufrun ini apa? Biji mata apa namanya? Ini apa namanya? Apa namanya syufrun itu, bulu mata ya, selama bulu mata kalian masih bisa berkedip, maka haram bagi kalian untuk membuat Nabi terluka. Jadi berperanglah kalian wahai Ansar, aku sekarang mencium bau surga, maka apapun yang kalian lakukan untuk Allah dan Rasulnya, insya Allah ini merupakan kemenangan yang sangat luar biasa, kemenangan di dunia dan akhirat. Ini dia kisah Sa'ad bin Rabi', dan dia meninggal dalam perang Uhud. Nah, ini meninggal masuk Islam hanya beberapa tahun ya, sekitar 4 tahun. Ya, 4 tahun masuk Islam karena Mus'ab bin Umair diutus Nabi Muhammad untuk menjadi dai di kota Madinah. Ya, sekitar 4-5 tahun, tapi pahalanya luar biasa. Subhanallah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu. Di antara kisah berikutnya adalah kisah Al-Muntahirun Finnar, yaitu seorang Ansar yang apa namanya, yang bunuh diri, yang namanya adalah Quzman, Qaf, Zai, Mim dan Nun ya, Quzman. Jangan kasih nama anak kita Quzman ya. Diriwayatkan dari Ibnu Ishaq dalam sirahnya, kana fina, kata Asim bin Umr bin Qatadah, kana fina rajulun gharib, adalah di antara kami ini, ya, kata beliau, ada seseorang yang asing, kami jarang melihatnya. La yudra mimman huwa, siapa dia kami tidak tahu. Yuqalu lahu Quzman, dikatakan namanya adalah Quzman. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul idza dzukira lahu, Nabi sallallahu alaihi wasallam tak kala mendengar nama Quzman, disebutkan nama Quzman, maka Nabi berkata innahu lamin ahlina. Itu dia orang yang kamu sebutkan tadi, ahli neraka, kata Nabi. Ya, ini sebelum peperangan, artinya dia peperangan, dan dia masuk ke pasukan muslimin, dan dia ikut berperang dengan pasukan muslimin, bahkan dia termasuk membunuh 2 orang pemegang bendera pasukan musyrikin. Subhanallah, ini hidayah, Pak. Ya, begitulah hidayah, tidak bisa dibeli ya. Padahal dia masuk dalam medan peperangan, ya. Falamma kana yauma Uhud, disebutkan dalam sirah, tak kala dalam hari dalam peperangan Uhud, qatala qitalan shadidan, dan dia membunuh banyak orang pasukan musyrikin, membunuh, tapi Nabi mengatakan dia dari ahli nar. Faqatala wahdahu 8 atau 7 minal musyrikin, maka dengan tangannya sendiri dia membunuh antara 7 sampai 8 orang. Jadi pahalanya sangat besar. Satu saja ikut medan peperangan saja, tidak terbunuh saja sudah luar biasa, mati syahid. Ya, 70 bisa memberi syafaat 70 keluarga. Ya, darahnya menjadi syahid, menjadi kesaksiannya orang syahid langsung ruh-ruhnya berterbangan di surga. Bagaimana mulianya para syuhada. Ya, tapi tidak begitu dengan Quzman. Para sahabat mengatakan wa kana dza ba'sin, dan dia orang yang sangat semangat berperang, ahli, jagoan. Fa asbatathul jirah, maka suatu ketika tak kala dia mungkin masuk ke medan peperangan, dia pun terluka-luka. Artinya dia terkena sabetan pedang, dia terkena mungkin tombak mungkin. Ya.
Faja'ala rijalun minal muslimin yaquluna lahu, maka orang-orang tak kala itu pasukan muslimin mengatakan dengan gigihnya, dengan beraninya Kuzman tersebut, orang-orang berkata, wallahi laqad ablaita al-yawma ya Kuzman, wahai Kuzman, engkau subhanallah, cara engkau berperang ini seolah-olah orang-orang berkata engkau pasti surga Firdaus, engkau pasti tempat yang paling mulia di sisi Allah. Fa abshir, maka beritakanlah, ini berita gembira wahai Kuzman. Maka Kuzman berkata, "Fa bimadza ubashir?" Ya, tak kala dia sudah selesai dalam peperangan, dia sudah terluka-luka, sudah sakit sekali, bahkan tangannya sudah hampir putus ya. Fa wallahi, untuk apa aku berita gembira kepadaku? Untuk apa kalian memberikan berita gembira kepadaku? Fa wallahi, kata Kuzman, dia bersumpah demi Allah juga. Dia orang musyrikin, Abu Jahal juga bersumpah demi Allah. Zaman tersebut orang tapi mempersekutukan Allah, musyrikin mereka. In qataltu illa an ahsabi qaumi. Sesungguhnya aku ikut berjihad ini bukan karena Allah dan Rasulnya, bukan untuk Muhammad. Aku ingin berperang tersebut karena aku membela kaumku Ansar. Karena orang Ansar ikut beserta Muhammad, maka aku ikut. Kata Utsman, ya aku ikut. Aku tidak ingin kaumku kalah. Aku harus mengalahkan siapa yang ingin mengalahkan kaumku. Walaula dzalika ma qataltu. Kalau bukan karena itu, aku tidak akan ikut dalam berperang dengan Muhammad. Kata Utsman. Kalau bukan karena itu, sedikit lagi Pak surga. Tinggal ganti niat berperang karena Rasulullah. Ini kisah luar biasa. Tadi kisah Utsairim, ya, tiba-tiba datang hidayah, masuk ke medan perang, ya, dia beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dia tidak sempat mengucapkan mungkin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah di depan Nabi Muhammad, tapi dia tahu, dia mendeklarkan, dia yakin kepada Allah dan Rasulnya. Kata Abu Hurairah, ini orang tidak pernah sholat sekalipun, rukuk sekalipun, tapi Nabi mengatakan dia masuk surga. Subhanallah, tiba-tiba masuk iman. Ini orang tiba-tiba sudah ikut perang luar biasa, sudah pasti masuk neraka, sudah pasti masuk surga, tapi ternyata gara-gara salah niat, maka kata Nabi, innahu min ahlin nar. Maka tak kala istaddat alaihi jarah, tak kala dia pun mungkin berdarah-darah, dia sangat sakit sekali, mungkin menahan ya, mungkin dia sudah berat sekali, maka fa akhadha sahman ya min kinanatihi faqatala bihi nafsahu ya. Disebutkan maka dia ambil pun anak panah dari tempat dia, kemudian dia cucuk dia sendiri biar cepat mati, karena kalau luka-luka sekali ini udah parah, mungkin dia nggak sanggup tahan lagi, dia ya subhanallah, dia bunuh diri Pak ya. Ya, jangan sampai bunuh diri, luar biasa. Dan hadis tentang bunuh diri ini tentu luar biasa ya. Nauzubillah min dzalik. Nabi SAW pernah berkata dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man taradda min jabalin faqatala nafsahu fahuwa fi nari jahannam. Siapa yang menjatuhkan dirinya dari suatu tempat ketinggian ataupun dari sebuah gunung dan dia membunuh dirinya, fahuwa fi nari jahannam yataradda fihi khalidan mukhalladan fiha abada. Dan nanti di neraka dia akan melakukan hal yang serupa selama-lamanya. Dia akan naik di tempat yang tinggi di gunung di neraka, maka dia jatuhkan, kemudian dia jatuhkan, dia azab khusus Pak. Ini bunuh diri subhanallah. Wa man tahassa suhman faqatala nafsahu fasummuhu fi yadihi yatahassahu fi nari jahannam khalidan mukhalladan fiha abada. Dan siapa yang meminum racun untuk membunuh dirinya sendiri, maka pada di neraka nanti kelak, maka dia akan dihukum oleh Allah SWT dengan makan racun, hukuman yang lucu ini subhanallah. Maka ada hukuman-hukuman khusus ahli neraka ini. Makanya kalau ada hukuman-hukuman khusus ahli neraka ini dosa besar Pak. Ya, ada orang yang mungkin lidahnya terkeluar panjang, ada orang yang ditusuk dari kemaluannya, ada orang yang subhanallah yang menggunting-gunting lidahnya, yang dia gunting-gunting sendiri, ada orang yang memegang kepala orang, ya, dia megang kepalanya kemudian membawa orang lain. Nah, ini adalah orang yang membunuh saya. Jadi ada hukuman khusus Pak bagi dosa-dosa besar. Dan wa man qatala nafsahu bihadidatin fahadidatuhu fi yadihi yaja'u biha fi batnihi fi nari jahannam khalidan mukhalladan fiha abada. Siapa yang membunuh dirinya sendiri dengan pisau ya, ataupun tombak ataupun apapun ya, yang besi yang tajam, maka di hari akhirat dia pun akan tusuk terus. Seperti itu. Cuman masalahnya di neraka tidak mati-mati Pak. Ya, tusuk terus subhanallah.
Sakit sekali tentunya. Allah membuat sakit itu tentu lebih berat daripada apa yang dia rasakan di dunia. Nauzubillah. Maka ini ya, diantaranya hikmah Allah SWT. Seseorang di dunia ini hendaknya lah dia eh, tidak lemah, artinya dia yakin apapun permasalahannya, maka dia hendaknya lah menggantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mencari sesuatu yang bisa untuk menghempaskan dirinya. Dan waliyadzubillah, sebagian anak-anak kita hari ini, bukan anak kita ya, artinya anak-anak muda hari ini ya terkadang gara-gara putus cinta rela turun dari apa namanya apartemen, dia bunuh dirinya sendiri, kemudian gara-gara mungkin permasalahan sedikit, gara-gara kecil-kecil ya. Dan seorang Islam hendaknya lah bertaubat kepada Allah SWT. Ya, kalau zaman Nabi Musa memang untuk dosa besar disuruh bunuh diri. Ya, zaman Nabi Muhammad, Allah mencintai umat Nabi Muhammad, hendaknya lah kalian apa namanya apapun permasalahan maka kalian bertaubat kepada Allah. Hidup di dunia hanya sementara ya, maka wal akhiratu khairun wa abqa. Hadirin yang dirahmati Allah SWT. Cukup 5 menit. Baik. Di antara kisah berikutnya yang ingin kita sampaikan adalah meninggalnya Rafi' bin Khadij. Siapakah Rafi' bin Khadij? Dia adalah orang-orang yang ikut berperang bersama Nabi Muhammad SAW dalam riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya dengan sanad yang hasan an imraati Rafi' bin Khadij, ya, istrinya Rafi' bin Khadij berkata, qalat inna Rafi'an rumya ma'a Rasulillah yauma Uhudin bisahmin fi sundutihi, ya, fi sundutihi. Rafi' ya, bin Khadij, kata istrinya, adalah dia termasuk orang-orang yang ikut dalam perang Uhud dan dia terkena anak panah, dan anak panah kita tahu ada ini besi, Pak, yang depannya itu besi ya. Ini dari kayu ya, kayu, tapi depannya itu apa, cantolannya yang nah itu anak panah itu masuk ke dalam perut dadanya, Pak. Dada, Pak. Ini dada. Masuk ke dalam dadanya, kita mang, Pak. Kita mang kata tengah. Ya, masuk setengah. Fa'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah inza'is saham. Dia masih hidup, jadi anak panah ini luar biasa kisahnya. Setelah peperangan dia datang kepada Nabi, ini anak panah masih melengket nih, darah sudah keluar. Darah sudah keluar sedikit. Kalau dicabut tentu dan sudah lengket dan susah untuk dicabut, Pak. Di dada masuk, ini kalau salah-salah cabut bisa game over. Ya, ini dia minta Nabi SAW untuk mencabutnya. Wah Rasulullah, cabutlah. Kata Nabi SAW, wahai Rafi', in syi'ta naza'tu sahman wal qutbah jami'an. Kalau kamu mau, aku biarkan anak mata panah tersebut di dalammu. Wa in syi'ta naza'tu sahman wa taraktul qutbah. Dan kalau engkau inginkan, aku cabut semuanya, busur dan busur dan mata panahnya, ataupun aku tarik busurnya saja, bukan busur tempatnya panah, tapi tinggal khutbah mata panah itu. Wa syahidtu laka yaumal qiyamah annaka syahid. Sebenarnya untuk menarik mata panah ini sudah tidak mungkin lagi. Tapi kalau Nabi yang menarik, insya Allah mungkin. Tapi kata Nabi, kalau kamu mau, Nabi kasih dua pilihan. Saya tarik semua itu saya tarik, maka selesai. Kamu pun akan selamat. Ya, dia akan selamat. Namun kalau aku tarik, sebenarnya normalnya mata panah itu akan tinggal, nggak bisa, pasti terkelupas, pasti mata panah itu akan nempel di dadamu tetap. Tapi kalau kamu mau itu, maka engkau akan wasyahidtu laka yaumal qiyamah annaka syahid. Dan pada hari kiamat aku akan bersaksi bahwasanya engkau adalah syahid dari Uhud, walaupun dia tidak meninggal. Qala Rafi', ya Rasulullah, balin za'is saham wa da'il khutbah. Ya Rasulullah, silakan tarik saja yang yang itu tadi, yang belakangnya, pangkalnya anak panah. Mata panah tinggalkan saja. Ya karena memang nggak mungkin lagi, tinggalkan mata panah. Maka dia pun ya wa dhalla Rafi' bin Khadij la yuhisu bi syai'in ila ain in qada jurhuhu famata. Dan setelah itu, setelah perang Uhud tahun 2 Hijriah, dia masih hidup dan dia tidak merasakan sakit apapun, padahal mata panah ini belum ada bedah zaman itu, Pak. Anak panah ini sudah masuk di dadanya. Ini ada benda asing masuk panah, harusnya nggak lama hidup, Pak. Ya, tapi karena doa Nabi Muhammad SAW, dan dia pun akhirnya meninggal dunia di khilafah Muawiyah bin Abi Sufyan. Di khilafah Muawiyah ini, katakanlah Abu Bakar 2 tahun, ini setelah ini masih lama, 2 tahun. Nabi hidup di tahun 11 Hijriah.
Ya, kemudian setelah 12-13 Abu Bakar berkuasa khalifah, kemudian Umar 10 tahun, ya kemudian Utsman bin Affan 25 tahun, Ali bin Abi Thalib 2 tahun, kemudian Hasan bin Ali sekitar beberapa bulan. Ya berarti dia hidup sekitar 30-an tahun lebih masih. Subhanallah. Ini karena Nabi masih ada amat apa nah. Ya, dan dia pun dan dia ingin dia memilih dia sebagai syuhada Uhud. Padahal kalau dia suruh tarik bisa, tapi dia ingin Nabi SAW khusus bersaksi, wahai Khalid, inilah dia, ya Allah, dia adalah uh, uh, apa namanya syahid fi sabilillah. Hadirin yang dirahmati Allah SWT, demikianlah saja beberapa kisah-kisah yang luar biasa dari para sahabat yang mungkin kalau kita tidak membaca sirah maka kita tidak tahu bagaimana luar biasanya kisah ini, bagaimana semangatnya para sahabat untuk menggapai surga tertinggi. Makanya Nabi SAW pernah berkata, "Idza sa'altumullah al-jannah," jika kalian memohon surga, maka jangan mohon surga yang tanggung-tanggung. Fas'alil firdaus, mintalah surga firdaus, fa innaha a'la wa awsatal jannah, sesungguhnya itu adalah surga tertinggi dan surga terluas. Demikian hadirin yang dirahmati Allah SWT. Semoga mudah-mudahan kita mendapat syafaat Nabi Muhammad SAW. Di bulan ini kita mengenang Nabi Muhammad SAW tak kala Nabi lahir, di Rabiul Awal Nabi juga meninggal dunia. Bagaimana kita mengingat perjuangan beliau, marilah kita mengikuti apa yang harus kita lakukan, yaitu mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Apapun yang bisa kita lakukan demi mengikuti Nabi, tentu ini kemuliaan. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah, jika kalian mencintai Allah maka ikutilah aku. Ketika kalian mengikuti aku maka kalian akan dicintai oleh Allah SWT. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.